Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Karima dari kelas 2 MA01 dengan NPM 1481954. Di sini saya ingin menjelaskan peran radio dan TV sebelum dan sesudah kemerdekaan. Sejarah penyiaran radio. Tahun 1925 pada masa pemerintahan Hindia Belanda, Profesor Commons dan Dr. de Groot berhasil melakukan komunikasi radio dengan menggunakan stasiun radio di Malabar, Jawa Barat. Kejadian ini kemudian diikuti dengan berdirinya Batavia Radio, Vereniging, dan Nirom. Tahun 1930, amati radio di Indonesia telah membentuk organisasi yang menamakan dirinya NIVERA, yaitu Nederland Indisch Vereniging Radio Amateur, yang merupakan organisasi amatir radio pertama di Indonesia. Berdirinya organisasi ini disahkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Tahun 1945 tercatat seorang amatir radio bernama Gunawan berhasil menyiarkan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan menggunakan perangkat pemancar radio sederhana buatan sendiri. Tindakan itu sangat dihargai oleh pemerintah Indonesia. Radio milik Gunawan menjadi benda yang tidak ternilai harganya bagi sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia dan sekarang disimpan di Museum Nasional Indonesia. Akhir tahun 1945 sudah ada organisasi yang menamakan dirinya PRAI atau Persatuan Radio Amatir Indonesia. Dan pada periode tahun 1945, banyak para amatir radio muda yang membuat sendiri perangkat radio transceiver yang dipakai untuk berkomunikasi antar Pulau Jawa dan Sumatera tempat pemerintah sementara RI berada. Antara tahun 1945 sampai dengan tahun 1950, amatir radio juga banyak berperan sebagai radio laskar. Periode tahun 1950 hingga 1952, amatir Indonesia membentuk PARI atau Persatuan Amatir Radio Indonesia. Namun, pada tahun 1952, pemerintah yang mulai represif mengeluarkan ketentuan bahwa pemancar radio amatir dilarang mengudara kecuali pemancar radio milik pemerintah dan bagi stasiun yang melanggar dikenakan sanksi subversif. Kegiatan amatir radio terpaksa dibekukan pada kurun waktu antara tahun 1952 sampai 1965. Pembekuan tersebut diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1964 yang mengenakan sanksi terhadap mereka yang memiliki radio pemancar tanpa seizin pihak yang berwenang. Namun di tahun 1966, seiring dengan runtuhnya Orde Lama, antusias amatir radio untuk mulai mengudara kembali tidak dapat dibendung lagi. Pada 9 Juli 1968, berdirilah Organisasi Radio Amatir Republik Indonesia, atau bisa disebut ORARI. Rapat yang dihadiri para tokoh yang sebelumnya aktif mengoperasikan beberapa stasiun radio Jepang sepakat mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI. Pada tanggal 11 September 1945 di 6 kota, rapat juga sepakat memilih Dr. Abdul Rahman Saleh sebagai pemimpin umum RRI yang pertama. Selain itu, rapat juga menghasilkan satu deklarasi yang terkenal dengan sebutan Piagam 11 September 1945 yang berisi 3 butir komitmen tugas dan fungsi RRI Tang, kemudian dikenal dengan Tri Prasetya RRI yang antara lain merefleksikan komitmen RRI untuk bersikap netral untuk tidak memihak kepada salah satu aliran, keyakinan, partai atau golongan. Dewasa ini, stasiun RRI mempunyai 52 stasiun penyiaran dan stasiun penyiaran khusus yang ditunjukkan ke luar negeri dalam 10 bahasa kecuali di Jakarta. Selanjutnya, sejarah penyiaran televisi. Siaran televisi di Indonesia dimulai pada tahun 1962 saat TVRI menayangkan secara langsung upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia ke-17 pada 17 Agustus
1962. Siaran itu masih terhitung siaran percobaan. Siaran resmi TVRI baru dimulai 24 Agustus 1962 jam 2.30 waktu Indonesia Barat, yang menyiarkan secara langsung upacara pembukaan Asian Games keempat dari Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sejak itu pula televisi Republik Indonesia yang disingkat TVRI dipergunakan sebagai panggilan stasiun call hingga sekarang. Selama tahun 1962 sampai 1963, TVRI berada di udara rata-rata 1 jam sehari dengan segala kesederhanaannya. Sejalan dengan kepentingan pemerintah dan keinginan rakyat Indonesia yang tersebar di berbagai wilayah agar dapat menerima siaran televisi, maka pada tanggal 16 Agustus 1976, Presiden Soeharto meresmikan penggunaan satelit Palapa untuk telekomunikasi dan siaran televisi. Dalam perkembangannya, satelit Palapa A sebagai generasi pertama diganti dengan Palapa A2, selanjutnya Palapa B, Palapa B2, B2P, B2R, dan Palapa B4 diluncurkan tahun 1922. TVRI yang berada di bawah Departemen Penerangan pada saat itu, kini siarannya sudah dapat menjangkau semua rakyat Indonesia yang berjumlah sekitar 210 juta jiwa. Sejak tahun 1989, TVRI mendapatkan saingan siaran televisi lainnya, yakni Raja Wali Citra Televisi Indonesia atau RCTI, yang bersifat komersial. Secara berturut-turut berdiri stasiun televisi Surya Citra Televisi atau SCTV, Televisi Pendidikan Indonesia atau TPI, Andalas Televisi atau ANTV, Indosiar, TV7, LaTV, Metro TV, JAK TV, Bali TV, dan lain-lain. Setelah Undang-Undang Penyiaran disahkan pada tahun 2002, jumlah televisi baru di Indonesia diperkirakan akan terus bermunculan, khususnya di daerah, yang terbagi ke dalam 4 kategori yaitu televisi publik, swasta, berlangganan, dan komunitas. Hingga Juli 2002, jumlah orang yang memiliki pesawat televisi di Indonesia mencapai 25 juta. Kini penonton televisi Indonesia benar-benar memiliki banyak pilihan untuk menikmati berbagai program televisi. Televisi merupakan medium favorit bagi para pemasang iklan di Indonesia. Media televisi merupakan industri yang padat modal, padat teknologi, dan padat sumber daya manusia. Namun sayangnya, kemunculan berbagai stasiun televisi di Indonesia tidak diimbangkan dengan tersedianya sumber daya manusia yang memadai. Pada umumnya, televisi dibangun tanpa pengetahuan pertelevisian yang memadai dan hanya berdasarkan semangat dan modal yang besar saja. Satu hal yang perlu diingat, meskipun 11 stasiun televisi sudah beroperasi, tetapi televisi siaran tidak akan pernah menggeser kedudukan radio siaran, karena radio siaran memiliki karakteristik sendiri. Televisi siaran dan radio siaran juga media lainnya berperan saling mengisi. Televisi siaran hanya menggeser radio siaran dalam porsi iklan. Itu saja penjelasan dari saya tentang peran radio dan TV sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.